Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tarawih yang tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana telah dibahas pada video sebelumnya bahwa jika tarawih itu sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi dua syarat, ikhlas dan benar sesuai dengan sunnah, tentu tarawihnya akan mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang tersebut memenuhi dua syarat dalam tarawihnya, maka orang tersebut mendapatkan maghfirah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti sebaliknya, jika seseorang melaksanakan tarawih namun tidak sesuai dengan ketentuan agama, tidak memenuhi dua syarat itu, atau hanya memiliki satu syarat saja, maka ia tidak akan mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seseorang sholat tarawih dengan ikhlas, namun jumlah rakaat tarawihnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ia akan tertolak, tidak akan diterima amalnya, sehingga tidak mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jika seorang melaksanakan tarawihnya tidak ikhlas, tapi dari segi jumlah rakaat misalkan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, itu pun tidak akan diterima. Oleh karena itu, satu amal ibadah akan diterima Allah, akan mendapatkan maghfirah Allah jika memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah atau muwafaqah li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi saya telah sebutkan bahwa pembahasan untuk kesempatan kali ini saya membahas tentang tarawih yang tidak mendapatkan maghfirah Allah. Yang kita juga sudah mengetahui, berarti tarawihnya itu tidak memenuhi dua syarat atau hanya memenuhi satu syarat saja dari dua syarat tersebut. Jadi kalau kita ingin amal kita makbul diterima Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah itu tidak merujuk kepada pendapat seseorang, meskipun pendapat seorang ulama. Karena yang mesti jadi rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tuntunan untuk beramal ibadah. Contohnya kita bisa diterapkan pada sholat yang lain, misalkan sholat itu akan makbul di antara syaratnya, yaitu wudunya mesti dipenuhi. Persyaratan bisa berupa wudu itu mesti terpenuhi. Kemudian rukunnya juga harus terpenuhi semuanya secara lengkap. Dan juga tidak ada mani'un yang menghalangi dari terkabulnya amal tersebut.
Karena jika seseorang itu melaksanakan sholat sesuai dengan persyaratannya, syaratnya terpenuhi, kemudian rukun-rukunnya terpenuhi, namun ia melakukan sesuatu yang bisa menghalangi termakbulnya sholatnya, maka secara hukum sah sholatnya, namun tidak makbul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ia misalkan biasa mendatangi dukun, menanyakan sesuatu yang di luar nalar atau hal-hal yang gaib. Karena di dalam hadis juga telah disebutkan barang siapa yang mendatangi dukun, dalam arti menanyakan hal yang gaib, meyakini atau mempercayai perkataan dukun tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, gitu kan. Maka hadis tersebut menjadi ancaman. Bukan berarti bahwa orang yang telah mendatangi dukun atau mempercayai dukun itu mesti tidak sholat 40 hari. Tapi kalau benar-benar ia tobat, maka lakukanlah sholat sebagaimana ketentuannya. Jangan berhenti. Karena dengan tobatnya itu akan menghapus dosa-dosanya itu. Dengan melaksanakan sholat terus-menerus sesuai dengan ketentuannya dan ia tidak mengulangi perbuatan maniun yang bisa menghalangi terkabulnya amal tersebut, maka ia akan diterima amal ibadahnya, amal sholatnya, kalau benar-benar taubatnya taubatan nasuha. Jadi seperti halnya tarawih gitu kan, mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena kita dituntut untuk ittiba, mengikuti, bukan dituntut untuk taklid, mengikuti tanpa mengerti. Jadi kalau ittiba itu adalah menerima perkataan dan ia pun mengetahui sumber hukumnya atau mengerti kepada sumber hukumnya. Kalau taklid, ia menerima perkataan seseorang namun tidak mengetahui sumber daripada perkataan tersebut. Jadi agar kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat dari perancaman neraka, maka kita mesti menunaikan persyaratan ketentuan agama sebaik-baiknya. Barangkali demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.